semester ya. Kemudian SKS-nya masih sama, 3 SKS. Jadi Anda punya kesempatan 3 jam perkuliahan. Ini tatap layar ya sekarang ya. Kemudian 2 jam tutorial, di mana kesempatan tutorial ada 10 kali. Nah, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari MA 1102, jadi pustakanya masih sama, yaitu James Stewart dan Troy Day Biokalkulus tahun 2015. Selain itu, Anda bisa menggunakan pustaka tambahan, asal Anda ingin mencari soal-soal latihan yang lain ya. Bisa di Dale Farberg, James Stewart yang lain gitu ya, yang kalkulus, kalau ini kan biokalkulus, atau kalkulusnya Thomas. Tujuan instruksional umumnya sama seperti semester pertama, ya ada 5. Kemudian secara ringkas, mata kuliah ini isinya adalah pertama kali Anda akan ketemu dengan penerapan integral. Penerapan integral di sini adalah yang kita bahas adalah luas daerah, volume, dan nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata fungsi. Serta persamaan diferensial. Persamaan diferensial beda lagi ya. Jadi penerapan integral itu luas, volume, dan nilai rata-rata. Kemudian nanti kita masuk ke persamaan diferensial. Gitu ya, kita lihat kesetimbangan, kestabilan, kemudian menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel atau pemisahan peubah. Setelah ke persamaan diferensial, kita masuk ke sistem persamaan diferensial. Jadi kalau persamaan diferensial itu ya cuma satu persamaan gitu. Tapi kalau sistem, Anda punya beberapa persamaan di mana kita harus cari solusinya yang merupakan solusi simultan dari beberapa persamaan diferensial tersebut. Itu sistemnya. Waktu di SMA mungkin Anda ketemu dengan sistem persamaan linear gitu kan, ada persamaan linear itu satu aja persamaannya. Tapi kalau sistem persamaan linear berarti beberapa persamaan linear yang solusinya dicari secara simultan untuk semua persamaan linear tersebut. Kemudian untuk memudahkan pengerjaan sistem persamaan diferensial, nanti kita akan menggunakan matriks ya. Jadi sebelum ke matriks kita ke vektor dulu. Vektor, matriks. Di sini di matriks nanti kalian akan lihat bagaimana mencari determinan. Ya mungkin sejauh ini determinan yang Anda sudah tahu cara mencarinya adalah determinan matriks berukuran 2x2 serta 3x3 ya dengan menggunakan metode Sarus. Nah, yang 4x4 atau yang lebih besar dari itu, Anda bisa mencari determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kemudian inverse ya, inverse di sini nanti Anda akan bertemu dengan operasi baris elementer. Lalu ada nilai eigen dan vektor eigen. Lalu matriks model berulang. Jadi matriks ini pada intinya mau digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang ini ya, seperti waktu di semester 1 itu kan Anda ketemu dengan persamaan rekursif gitu ya. Nah, kalau sekarang itu Anda ketemu lagi tapi bentuknya itu sistem persamaan. Jadi bukan persamaan tapi sistem persamaan gitu. Kemudian kalau di semester 1 bagian kalkulusnya itu Anda kan belajar tentang limit, turunan gitu kan, integral. Nah, di kalkulus 2 itu Anda ketemu lagi dengan limit, turunan, ya integral di sini nggak ada, limit dan turunan. Tapi fungsinya sekarang fungsi atas 2 peubah atau lebih. Kalau semester 1 kan fungsi 1 peubah ya, Y sama dengan Fx itu fungsi 1 peubah. Peubah bebasnya itu kan 1, yaitu X.
Nah, kalau di sini Anda ketemu dengan fungsi dua peubah atau lebih. Misalkan Z sama dengan X kuadrat Y tambah Y kuadrat, misalkan gitu. Ya, jadi kita punya fungsi yang peubahnya lebih dari satu. Lalu kita lihat turunannya, turunan parsial. Kemudian bidang singgung, ya bidang itu ya fungsi dalam dua peubah ya. Lalu ada aturan rantai dan sebagainya. Serta nanti ada sistem persamaan diferensial ya. Jadi ada persamaan diferensial di awal, kemudian di akhir itu ada sistem persamaan diferensial. Nah, evaluasinya itu masih sama dengan semester 1 yang lalu. Jadi ada 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS dengan bobotnya masing-masing 37,5%. Jadwalnya sudah ditentukan. Kemudian ada kuis bersama fakultas SF, sekolah SF dan SITH yang banyaknya minimal 4 kali dan bobotnya adalah 15%. Jadi sisanya 10% adalah bobot untuk PR, tugas, serta komponen penilaian lainnya. Ini yang warna hijau itu untuk mahasiswa yang mengulang, tapi saya lihat di DPK tidak ada mahasiswa yang mengulang di kelas ini. Nah, kemudian aturan-aturan, ya aturan terutama untuk ujian. Yang pertama, mahasiswa berhak melihat hasil penilaian ujian, PR, dan kuis yang telah diperiksa. Lalu ujian, maksimal keterlambatan adalah 20 menit. Jadi setelah itu Anda tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian jika Anda tidak mengikuti salah satu dari UTS atau UAS, maka Anda punya kesempatan mengikuti ujian pengganti yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni. Nanti nilai ujian penggantinya itu yang diambil adalah 90%-nya. Ya, tidak semuanya ya. Jadi kalau Anda ujian penggantinya 100, maka yang dimasukkan sebagai perhitungan penilaian itu adalah 90. Nah, kemudian setelah penghitungan nilai akhir gitu ya, termasuk yang ujian pengganti bagi yang tidak mengikuti salah satu dari UTS atau UAS dengan izin yang sah, dihitung nilainya, ya nilai akhirnya NAP di sini NAP. Bentar. Nilai akhirnya tuh NA gitu ya. Dihitung nilai akhirnya, jika NA-nya masih bernilai D atau E, maka punya kesempatan untuk mengikuti ujian reevaluasi, ujian perbaikan pada tanggal 7 Juni. Jadi jaraknya 5 hari dari ujian pengganti. Dengan perhitungannya adalah diambil maksimum antara nilai akhir yang udah dihitung tadi dengan rata-rata nilai akhir dan ujian reevaluasi. Nah, kemudian nilainya, indeks nilainya paling tinggi adalah C bagi yang mengikuti ujian reevaluasi atau perbaikan. Kemudian yang nomor 5, kalau tidak mengikuti salah satu UTS atau UAS atau bahkan keduanya dan tidak mengikuti ujian penggantinya, maka nilainya langsung E dan tidak dapat mengikuti ujian reevaluasi. Gitu. Jadi Anda misalkan ini ya, mudah-mudahan enggak ya, misalkan UTS-nya jelek, jangan patah semangat gitu ya sehingga UAS-nya enggak ikut dan ujian penggantinya enggak ikut. Nah ya, jadi sekecil apapun ini usaha Anda itu ada kontribusinya dalam penilaian. Karena kalau Anda berhenti di tengah, maka nilainya akan menjadi E. Kemudian yang keenam, tidak ada ujian susulan bagi yang berhalangan ujian reevaluasi atau ujian pengganti. Jadi kesempatan untuk ujian pengganti dan ujian reevaluasi itu hanya 1 kali. Ya, terakhir nilai akhir mahasiswa hanya diperoleh dari evaluasi yang tercantum di atas. Gitu. Oke, kita lihat rincian materi perkuliahannya. Jadi perkuliahan itu ada 14 pekan.
14 pekan, kita akan membahas bab 6, bab 7, bab 8. Kemudian sedikit tentang metode eliminasi Gauss, ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kemudian Anda akan UTS. Jadi tidak sampai 2 bulan lagi Anda akan UTS ya. Oke, kemudian setelah UTS itu yang dibahas adalah lanjutan dari bab 8, bab 9, dan bab 10. Ya, lalu Anda, ini cukup lama ya jarak antara kuliah terakhir dengan UAS. Kenapa? Karena di sini ada libur Idul Fitri 2 pekan gitu. Jadi ya, jadi ini ujiannya itu setelah libur Idul Fitri. Anda harus harus manfaatkan waktu libur. Jangan sampai materi perkuliahannya lupa. Ya, satu sisi menguntungkan, bisa jadi menguntungkan, satu sisi bisa membahayakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum sepertinya, Bu. Belum ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Gimana? Ditonton nggak yang saya posting? Salah. Oke, jadi materi pertama yang kita bahas itu adalah luas di antara dua kurva. Jadi secara yang kita bahas di sini hanya yang irisannya tegak ya. Kalau Anda sudah menonton video, maka Anda akan lihat contoh pertama itu yang irisannya tegak. Kemudian contoh terakhir itu adalah yang irisannya mendatar. Nah, untuk matematika 2B yang menjadi penekanan yang cukup dibahas itu adalah yang irisannya tegak. Yang irisannya mendatar opsional saja, kalau sempat kita akan bahas. Di secara umum, kalau kita punya grafik, kemudian ada grafik Y sama dengan Fx, kemudian ada grafik yang lain, Y sama dengan Gx, lalu di sini ada X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian kita ingin mencari luas daerah yang diarsir ini. Kita mau cari luas daerah ini. Nah, prinsipnya adalah kita pakai jumlah Riemann. Ya, kita pakai jumlah Riemann. Jadi daerah ini kita partisi. Ya, partisi tegak. Kita partisi seperti ini. Ya, dan seterusnya ya sampai kena semua daerahnya. Kemudian partisi ini kan kalau sangat kecil, jadi kita perhatikan ya satu elemen partisi. Partisi ini kalau sangat kecil, maka kita bisa menganggap bahwa elemen partisi ini merupakan segi 4. Nah, partisi ini lebarnya adalah delta X, kemudian
tingginya itu adalah, jadi kalau ini itu adalah posisi XI, maka tinggi yang ini, kita lihat warna yang lainnya, oranye ya. Jadi kalau kita lihat tinggi yang ini ya, tinggi yang ini itu kan adalah, jadi titik yang ini itu adalah FXI jadinya, ya kan? Kemudian titik yang ini itu adalah bagian Y-nya ya, bagian Y-nya itu adalah GXI. Jadi kalau gitu tinggi dari elemen partisi ini itu adalah FXI dikurang GXI. Jadi kalau gitu luas elemen partisi kita sebut elemen partisi ke I ya, kita sebut AI, itu kira-kira, ya kan, bentuknya kan hampir seperti segi 4, tapi kan tidak persis. Makanya di sini pakai kira-kira. Kira-kira itu adalah FXI dikurang GXI, ini tingginya, dikalikan dengan lebarnya, delta X. Jadi kalau gitu, luas daerah yang diarsir sebutlah L, itu kira-kira adalah jumlah dari luas elemen partisi. Jadi sigma dari FXI dikurang GXI dikalikan dengan delta X gitu. Ya katakanlah I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, kemudian kemudian kita limitkan gitu ya. L-nya secara persis itu adalah limit dari yang luas kanan ini. Jadi L-nya secara persis, jadi kita gunakan tanda sama dengan adalah limit dari N menuju tak hingga, atau partisinya dikecilkan, sigma I sama dengan 1 sampai N, FXI dikurang GXI, kali delta X, dan ini merupakan definisi dari integral tentu ya. Fx kurang Gx dikali dx, delta X-nya jadi dx, ketika dilimitkan, batasnya adalah dari X sama dengan A sampai B. Begitu ya, secara umum begitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah Anda harus lihat apakah satu elemen partisi ini mewakili semua situasi dari partisi-partisi yang lain gitu. Maksudnya kalau misalkan saya ambil partisi di tempat yang lain, misalkan di tempat sini partisinya, ya di tempat sini, ya apakah batas atas dari partisi yang elemen partisi yang biru dengan elemen partisi yang hitam itu sama atau tidak? Kalau sama ya, kalau sama untuk setiap tempat, maka integralnya cukup 1 kali saja. Tapi kalau ada yang berbeda, berarti integralnya mesti kita pecah ya, menjadi 2 atau 3, atau yang lebih besar dari itu. Oke, kita lihat contohnya. Bentar ya, saya cari dulu ya contohnya. Contoh. Oke, mungkin yang ini aja kali ya, yang kita buat aja contohnya. Contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi
kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Misalkan ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk menghitung luas daerah berarti kita harus tahu dulu daerahnya. Jadi kita harus sketsa dulu. Jadi ya, kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa nanti tingginya adalah X kuadrat dikurang akar X gitu, atau sebaliknya, akar X dikurang X kuadrat. Kita harus pastikan dulu ya daerahnya seperti apa. Nah, Y sama dengan X kuadrat itu kurvanya ini. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian Y sama dengan akar X, ini kan adalah X sama dengan Y kuadrat gitu kan. Ini adalah X sama dengan Y kuadrat, tapi Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena Y-nya adalah hasil dari akar. Jadi Y-nya nggak mungkin negatif. Jadi pada dasarnya gambar kurva ini adalah kurva X sama dengan Y kuadrat, tapi bagian Y besar sama dengan 0 aja. Jadi yang di atas tumbuh X saja. Di gambarnya itu adalah ini. Gitu. Nah, sebenarnya kan ada bawahnya ya gini ya. Tapi kan Y-nya harus positif. Inilah Y sama dengan akar X. Oke, kemudian kita partisi. Langkah berikutnya kita partisi. Dan kita lihat apakah, kemudian kita ambil salah satu elemen partisi. Lalu kita cek apakah satu elemen partisi ini mewakili semua situasi. Ya. Kalau kita lihat mewakili ya, mau di mana juga di sini juga tetap ya, batas atas dan batas bawahnya sama. Di sini juga atas dan bawahnya sama. Jadi mewakili semua situasi. Nah, ini lebar partisinya adalah delta X, lalu tinggi partisinya, ya tinggi partisinya, di sini kan posisi XI nih. Sini posisi XI. Jadi tinggi partisinya itu adalah kurva atas dikurang kurva bawah. Jadi akar X, Anda mau pakai XI atau enggak, terserah ya. Saya tidak usah pakai lagi ya indeksnya. Jadi akar X dikurang dengan X kuadrat. Gini. Ya, jadi elemen partisinya, saya tadi pakai delta A ya. Mungkin supaya konsisten saya pakai A di sini, pakai LI saja ya, supaya konsisten dengan ini. Jadi LI itu partisi ke I, luas partisi ke I, kalau L luas keseluruhan. Oke, jadi kembali lagi ke sini, luas elemen partisinya, ya, ini delta ya. Kita biasa pakai delta. Di sini delta X, di sini delta LI. Jadi delta LI itu adalah luas elemen partisi ke I dengan lebar delta X gitu. Nah, delta LI-nya kira-kira adalah luas segi 4. Jadi akar X dikurang X kuadrat dikalikan dengan delta X. Jadi kalau gitu luas daerah yang diarsir, ya luas daerah ya saya nggak arsir. Luas daerah yang dibatasi dua kurva itu adalah L yang sama dengan integral dari yang delta LI itu. Akar X kurang X kuadrat dx. Batas X-nya berarti batas kita mempartisi. Sebelah kiri itu kita mulai mempartisi dari X sama dengan 0. Sebelah kanan kita mempartisi sampai perpotongan dua kurva ini. Jadi kita harus cari ya. Harus cari titik perpotongan dua kurva ini. Kalau Anda cari ini adalah X sama dengan 1. Jadi batasnya 0 sampai 1. Jadi ini akan sama dengan integral dari akar X itu adalah 2 dikalikan dengan X pangkat 3/2.
salah ya. Dulu. X pangkat setengah 3/2, 2/3, X pangkat 3/2, dikurang dengan 1/3 X pangkat 3, batasnya 1, 0. Jadi 2/3 kurang 1/3, yang sama dengan 1/3 ya luasnya ya. 1/3 satuan luas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya cukup mudah ya. Intinya tingginya itu kurva atas kurang kurva bawah gitu ya. Saya lihat ada soal yang lain kah yang di contoh kedua kita lihat. Oke, contoh kedua seperti ini. Kita gambarkan daerahnya. Kita gambarkan daerahnya. Tadi seperti yang saya katakan, ini ya Y sama dengan akar X plus 1 itu kan Y kurang 1 sama dengan akar X gitu kan. Atau Anda ngelihatnya gini, ini adalah kurva Y sama dengan akar X yang dinaikkan satu satuan ke atas. Ya, jadi nggak bisa, bukan ini ya. Sorry. X sama dengan Y kurang 1 dikuadratkan. Ya, ini ya. Oke, kurvanya ini, ya jadi ini itu kan adalah grafik. Grafiknya itu adalah grafik X sama dengan Y kuadrat yang digeser ke atas kan? Yang digeser ke atas satu satuan. Ya kan? Karena kalau Anda substitusi nih Y-nya sama dengan 1, itu X-nya jadi sama dengan 0. Ya, ini kan kalau grafik aslinya X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan 0 itu kan ketika Y-nya sama dengan 0. Dan yang ini X sama dengan 0 itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 1. Jadi ini adalah pergeseran X sama dengan Y kuadrat ke atas sebanyak satu satuan. Jadi kita gambar tuh gambarnya seperti ini. Jadinya ya, kira-kira seperti ini. Ini X sama dengan Y kurang 1 kuadrat, lalu garis Y sama dengan X. Sama dengan X. Ya, suatu saat dia berpotong ya. Ini enggak, gambarnya kurang menukik. Ya, gini ya. Oke, daerahnya jadinya adalah ini. Tuh. Nah, ini kalau kita pilihan kita partisinya tegak ya. Kalau partisinya tegak, kalau saya ambil elemen partisi di sini, itu akan berbeda situasinya dengan kalau partisinya di sini.
Jadi kalau saya bedakan warnanya. Kalau di sini. Nah, kalau partisi yang biru, batas atasnya adalah kurva yang hijau, batas bawahnya adalah kurva yang biru, sedangkan partisi yang merah, batas atas dan bawahnya adalah kurva yang hijau. Jadi berbeda. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus memecah integralnya menjadi dua suku. Jadi, dan kita memecahnya di sini ya, di perubahan itu. Ya, kita pecah, katakanlah yang merah ini adalah itu adalah daerah A gitu ya. Yang biru ini adalah daerah B. Jadi kita lihat masing-masing. Nah, untuk daerah A itu delta LI-nya atau delta L saja ya, saya nggak pakai indeks supaya meringkas penulisan. Delta L-nya itu adalah, yang pasti kan lebar partisinya adalah delta X. Lalu tinggi partisi yang merah itu adalah kurva yang hijau yang atas dikurangi kurva yang biru yang atas. Nah, ini kan kurva yang sama, Bu. Iya, kurva yang sama, tapi kita bisa Y-nya itu bisa berbeda. Jadi gini, dari X sama dengan Y kurang 1 kuadrat, kita kan dapat bahwa Y kurang 1-nya itu adalah plus minus akar X. Jadi ada dua kemungkinan nih untuk Y-nya. Jadi Y-nya itu adalah 1 plus minus akar X. Nah, yang plus itu yang bagian atas, yang hijau bagian atas, yang minus itu yang hijau bagian bawah. Jadi delta L-nya itu adalah yang atas 1 plus akar X dikurang 1 minus akar X. Jadi hasilnya adalah 2 akar X ya. Jadi L-nya itu adalah integral 2 kali integral akar X dx. Batas integralnya adalah dari 0 sampai kita cari titik potongnya. Titik potongnya kita punya Y kurang 1 kuadrat sama Y di sini ya. Atau lebih mudahnya kita ambil, kita kan mau cari ininya ya, mau cari X-nya. Mau cari X-nya berarti kita dalam X saja semuanya. Jadi kita punya X sama dengan Y kurang 1 kuadrat, lalu Y yang ini kita ganti dengan Y sama dengan X. Jadi X kurang 1 kuadrat. Jadi kita punya itu, dan ini adalah X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Jadi kita punya X kuadrat, nggak bagus ya batasnya. X kuadrat kurang 3X ditambah 1 ya. Jadi X-nya adalah plus minus B kuadrat akar 5 ya. B kuadrat kurang 4AC, berarti 9 kurang 4, 5. Dibagi dengan 2. Batasnya itu. Nah, jadi batas di sini itu adalah 3 kurang akar 5 per 2. Nah, batas yang di sini itu adalah 3 plus akar 5 dibagi 2. Tuh. Oke, nggak bagus ya ini batasnya. Ya udah, kita nggak usah hitung ya, pokoknya formulanya seperti ini. 3 kurang akar 5 dibagi dengan 2. Ini untuk daerah A. Nah, untuk daerah B, berarti delta L-nya kira-kira itu adalah, yang pasti kan dikali dengan delta X. Nah, tingginya adalah kurva yang hijau dikurangi kurva yang bawah. Kurva yang hijau itu adalah Y sama dengan. Ingat ya, ini harus diganti menjadi Y sama dengan. Ya, kurva yang hijau itu adalah Y sama dengan 1 plus akar X dikurang dengan
dikurang dengan X. Jadi ini adalah 1 plus akar X dikurang dengan X. Gitu. Jadi kalau gitu si luasnya itu sama dengan integral 1 plus akar X dikurang X dx. Batas X-nya dari 3 kurang akar 5/2 sampai 3 plus akar 5/2 gitu. Jadi luasnya itu adalah daerah A ditambah daerah B. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu, sepertinya. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, Bu, ini kalau aku putar aja boleh nggak? presensi sudah saya buka ya. Ibu, halo, apa suara saya terdengar? Halo, Ibu. Oke, baik, sebelum latihan, kita lihat nih contoh terakhir. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah estimasi. Kalau estimasi itu berarti Anda pakai jumlah rimannya, bukan pakai integralnya. Kalau integral itu nilai persisnya. Kalau diminta estimasi berarti jumlah rimannya gitu ya, yang sebelum dilimitkan. Oke, jadi Anda diminta estimasi lebar, estimasi luas dari daun ini dengan menggunakan nilai titik tengah, di mana banyaknya selangnya atau subintervalnya itu adalah 6. Nah, kita lihat di sini panjang daunnya itu adalah 6, ya 6 cm. Karena dia minta 6 subinterval, maka delta X-nya adalah 6 dibagi 6. Jadi kita punya delta X-nya ini sama dengan, dulu kan delta X itu B kurang A dibagi dengan N gitu. Ini N-nya adalah 6. Di 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi kita mempartisinya seperti ini. Tuh. Mempartisinya seperti ini. Tuh. Oke, dengan menggunakan nilai titik tengah. Nah, nilai titik tengah berarti nanti tingginya kita ambil yang pakai yang titik tengah. Jadi yang kita hitung adalah luas daerah yang ini gitu untuk interval yang pertama. Untuk interval yang kedua, titik tengahnya kan di sini. Berarti nanti kita pakai tingginya yang atas yang ini, yang bawah adalah yang ini. Jadi kita hitung luas daerah yang ini jadinya. Ya, yang ketiga titik tengahnya ada di sini. Jadi yang kita pakai tinggi yang atas yang ini, tinggi yang bawah itu adalah yang ini. Kita hitung luas daerahnya. Begitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi
dengan menggunakan titik tengah seperti ini, kita punya luasnya, ya luasnya itu adalah kira-kira yang pertama ini, luas yang pertama ini ya, L1, L2, L3, L4, L5, L6. Nah, L1-nya itu kan lebarnya, semua lebarnya delta X ya. Kemudian tingginya itu adalah tinggi yang atas, tinggi daun yang atas nih, ini dikira-kira aja. Jadi ini mungkin kalau ini 2,5, berarti ini katakanlah ini 2,2 gitu ya. Namanya juga estimasi. Jadi setiap orang bisa jadi berbeda. Jadi 2,2 dikurang yang bawah. Yang bawah itu misalkan ini 1,7 misalkan. 1,7. Kemudian kan dikali 1 ya. Kali 1 ditambah. Nah, yang kedua di sini katakanlah 2,9. 2,9 dikurang yang bawah itu 0,6. 0,6 kali 1. Lalu L3 3,3 misalkan. 3,3 dikurang yang bawah. Yang bawah itu 0,2 dikali 1 ditambah yang ini L4. Oke, saya tandai dulu nih tengahnya. Ini tengahnya. Kemudian ini tengahnya. Lalu ini tengahnya. Oke, L4 itu kira-kira 3,3 ya. 3,3 dikurang bawahnya itu kayaknya mirip sama yang sebelumnya 0,2 dikali 1 ditambah L5-nya 2,9 lah katakan ya dikurang 0,5 dikali 1 ditambah L6-nya. L6-nya misalkan 2,4 dikurang yang bawahnya itu katakanlah 1 dikali 1 gitu. Ya, Anda hitung hasilnya itulah taksiran nilainya. Jadinya. Saya cari soal dulu ya. Permisi, Ibu. Halo, Bu. Jadi ingat ya kata kuncinya, kalau taksir itu berarti Anda menjumlahkan luas daerahnya aja secara kasar gitu ya. Jadi jumlah Riemann. Tapi kalau ditanyakan tentukan luas daerah, berarti itu yang ditanyakan luas daerah secara persis. Jadi Anda gunakan integral. Permisi, Ibu. Izin bertanya. Halo, Ibu. Halo, Bu. Bu, halo Bu. Bu Dela. Permisi, Bu Dela.
Ibu. Oke, jadi ini soal latihannya Anda diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Jadi coba kerjakan nomor 5, nomor 6. Mungkin saya agak kecilin dikit ya supaya banyak yang kelihatan. Ya, ini dia. Halo Ibu. Jadi nomor 5, 6, 7, dan 8 ya. Halo Bu. Bu mau nanya Bu. Iya, tadi ada yang bertanya ya? Sorry, saya tadi ganti device tadi, ternyata yang ini yang volumenya belum saya buka. Gimana tadi ada yang bertanya siapa? Alisa Siti Nur Fauziana. Ini Bu, tadi yang pertanyaan saya itu yang di atas itu Bu, yang dia miring itu Bu, yang melintang. Yang ini. Apa boleh kurvanya dibalik aja? Oh, di X-nya diganti dengan Y gitu maksudnya ya? Iya Ibu. Boleh, boleh. Boleh aja. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau X-nya diganti dengan Y berarti kurva atasnya nanti yang ini ya, yang garis ya. Iya Ibu. Keren kan ya.
Ibu, Iya, ini kayak biasa Bu, kirim aja fotonya. betul. Kirim ke chat. Kelihatan nggak ya Bu? Kelihatan kok. Oke.
Oke. Ya. Yang lain mana nih? Sebentar Ibu.
Alisa, yang X pangkat 3 yang Anda memecah, membongkar X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X, kemudian itu kan ada 12 X pangkat 3. X pangkat 3-nya itu muncul dari mana ya? Ya, Bu. Yang 12 X pangkat 3-nya itu muncul dari mana? Itu dikuadratkan kan iniannya. Jadi X pangkat 3-nya itu munculnya dari yang mana kali yang mana? Bentar Ibu, kayak saya salah hitung. Ibu, saya bingung kenapa dikuadratin yang 7. Oh ya, kenapa dikuadratin ya? Oh iya, kenapa Jadi saya saya juga kuadratin jadi ya? keikutan. Kayak ini ya, kayak apa? Kayak volume jadinya. Benar-benar nggak perlu ya jadinya. Iya Bu, saya lupa kenapa saya kuadratin. Susah. Saya juga jadi keikutan. Bentar. Nah, ini terbalik nih. Shirley itu mengurangkan parabola dengan garis kan ya. Makanya di sini dapatnya negatif. Harusnya garis kurang parabola karena garis letaknya lebih atas dari parabola. Oh iya Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Luas itu hasilnya nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau negatif itu berarti ininya urutannya salah. Siti Nurfauzianah yang bagian B-nya benar sih, itu batasnya 0 sampai 3. Batasnya benar sampai 0 sampai 3. Kemudian diminuskan tingginya karena di bawah, tapi ini hasilnya harusnya positif nih, 63/4-nya harusnya positif. Jadi nanti hasilnya 16/3 ditambah 63/4.
Ibu, jadi yang nomor 7 tadi gimana, Bu? Nomor 7 tidak ada kuadratnya. Ini seperti yang dikerjakan Siti Nur Fauziana, tapi yang bagian B-nya itu harusnya hasilnya plus, bukan minus 63/4, harusnya plus ini hasilnya. Nanti Yang luasnya, A-nya juga, Bu. Maaf. yang A-nya sudah benar. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, kita lihatlah nomor 7 ya. Itu udah benar belum Ibu? Oh, iya. Nomor 7 ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nomor 7. Ya, nomor 7 berarti kita punya dua daerah. Ya, dua daerah. Yang ini, yang sebelah kiri, yang di kuadran kedua, itu atasnya kan adalah kurva, bawahnya adalah sumbu X. Jadi tingginya itu adalah kurva dikurangi dengan 0. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Jadi daerah di kuadran kedua, delta L-nya itu adalah kurvanya tadi adalah X pangkat 3 dikurang dengan X kuadrat dikurang 6X, gitu kan, dikurangi dengan 0, dikalikan dengan delta X. Jadi L-nya, kira-kira ya, jadi L-nya adalah integral X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X dx. Batas X-nya sudah dicari oleh teman-teman Anda, yaitu di sini min 2, yang paling kanan itu adalah 3. Jadi min 2 sampai 0. Ini daerah pertama. Jadi 1/4 X pangkat 4 kurang 1/3 X pangkat 3 dikurang dengan 3X kuadrat, batasnya 0 sampai min 2 sampai 0. Oke, 0 dikurang yang min 2 itu berarti 4 dikurang. Jadi ditambah 8/3 dikurang 12. Sudah benar ya. Jadi 0 dikurang 4 kurang 12 itu minus 8. Jadi 8/3 dikurang 8. Jadi minus dari 8 dikurang 24/3. Jadi 16/3 ya. Satuan luas. Nah, daerah kuadran kedua kan yang paling atas adalah sumbu kuadran pertama. Itu adalah sumbu X, daerah atasnya. Jadi delta L-nya itu adalah sumbu X itu adalah Y sama dengan 0, dikurang dengan batas bawahnya itu adalah kurva. Jadi X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X kali delta X, lebar partisinya. Jadi L-nya adalah integral, minusnya kita keluarkan, X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X dx, batasnya dari 0 sampai 3. Jadi minus 1/4 X pangkat 4 dikurang 1/3 X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dari 0 sampai 3. Ini 0. Jadi sama dengan minus
3 kali 3, 81 ya. 81/4 dikurang 9 dikurang 27. Oke. Ini kayaknya mending di 81/4 itu apa ya? Ini dikurang 36 ya. Sama dengan 81 dikurang 40. 4 kali 6 24, 4 kali 3 12. Oke, maaf ya terputus tadi. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya.
OneNote-nya ada di mana? Oke, ini daerah yang kedua. Jadi kalau gitu daerah yang pertama 16/3. Saya dapatnya 53/4. Tadi teman Anda agak berbeda ya. Bukan 53, 63 ya. 63/4. Oke, jadi daerah kuadran satunya ini, kalau gitu luasnya itu adalah 16/3 ditambah 63/4 ya. Ini adalah luasnya. Kita lihat soal berikutnya. Oke, ini benar. Ini Reza, caranya udah benar ya. Yang salah nih hitungannya. Iya Bu, aku lupa bikin apa ya, salah ngitung yang di bagian itunya, yang min 2-nya. Oh, oke. Udah dihitung yang 43/12 ya. Kok kita beda ya? Ini Alisa ya? Kayaknya aku salah deh, Bu. Salah hitungannya ya? Ini Siti Nur Fauziana nggak mungkin, ini luasnya 1,75, 63/4 itu udah lebih besar dari 1,75. Ini ya 16/3 tambah 63/4 ya. Ya harusnya belasan gitu ya. Atau bahkan puluhan. Oke, dari soal ini ada nomor 10 kayaknya belum ada yang ngerjain ya, yang nomor 10.
Kenapa tuh nggak bisa? Jadi hasilnya itu 21, sekian. Ini kira-kira 21, ya saya pakai titik ya supaya buat pengingat juga bagi kalian. 0,8333 kita bulatkan menjadi dua angka 0,8 21,08. Oke, kita lihat ya bersama-sama yang nomor 10, kita punya 10 menit lagi. Jadi daerahnya dibatasi oleh akar X dan min X tambah 6. Ntar saya copy dulu. Ini. Ya. Daerahnya yang ini. Nah. Jadi kita harus bagi dua daerahnya. Harus bagi dua karena situasi partisi yang di sini di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu berbeda. Sebelah kiri yang atasnya itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, yang sebelah kanan atasnya dibatasi oleh garis Y sama dengan min X tambah 6. Jadi kita ambil, misalkan ini daerah A, yang ini daerah B, maka secara singkat saya tulis delta LA gitu ya. Luas elemen partisi di daerah A. Itu kira-kira adalah tingginya adalah akar X, ya kan, atasnya, atas kurang bawah, atasnya adalah akar X, dikurang yang bawah 0, Y sama dengan 0, itu sumbu X, dikalikan dengan delta X. Jadi LA itu adalah integral akar X dx, batas X-nya dari 0 sampai titik perpotongan kurva. Nah, titik perpotongan kurva ini kalau dihitung, X sama dengan 2. Kok 2 sih? 4 ya. X sama dengan 4. Ini saya kadang-kadang saya tebak-tebak aja gitu. Ini kan kalau disubstitusi X sama dengan 4 kan Y-nya sama dengan 2. Kalian kan kadang perlu juga ya kemampuan seperti itu kalau di soal pilihan ganda ya, atau isian singkat. Jadi hanya berpotong di satu titik gitu kan, kemungkinannya ya hanya satu. Anda coba memenuhi di keduanya ya berarti betul itu ya. Jadi X sama dengan 4, di sini Y-nya sama dengan 2. Di sini juga kalau X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Jadi 0 sampai 4. Jadi ini 2/3, X pangkat 3/2, 40. Dikurang 0. 4 pangkat 3, 8 ya. 16/3, satuan luas. Ini daerah. Nah, daerah B-nya dia adalah yang atasnya, ya tinggi elemen partisinya, itu kurva 6, yang bawahnya adalah Y sama dengan 0. Dikalikan dengan delta min X dx, batas X-nya dari 4 sampai dengan titik potong dari garis terhadap sumbu X. Berarti Y-nya harus 0. Kalau Y 0 berarti X-nya 6 ya. Jadi ini min setengah X kuadrat ditambah 6X
64. Jadi sama dengan minus 36 bagi 2, 18 ditambah 36 dikurang minus 2 minus 8 ditambah 24 sama dengan minus 18 tambah 36 itu 18. Ya, jadi di sini 18 dikurang 24 kurang 18 itu 16. Jadi sama dengan 2 ya, satuan luas. Jadi luasnya itu adalah 16/3 ditambah dengan 2. Jadi 22/3 ya. Oke, segitu ya. Satuan luas. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada ya sepertinya. Ada? Bu, tadi yang titik potongnya 4 itu dari mana? 4 itu cari titik potong Y sama dengan akar X dan Y sama dengan min X tambah 6. Kalau tadi yang langsung ditentuin itu gimana? Saya agak tebak-tebakan gitu. Jadi biasanya kan soal itu angkanya bagus gitu ya. Jadi ini saya butuh X yang akarnya bulat. Kemungkinannya kan 1, 4, 9 gitu. 1 kan enggak. Nah, 1 saya coba di sini dan di sini kan beda hasilnya. Gitu. Oke, Bu. Ibu, Ya. kalau saya balik tuh saya rada bingung gitu, Bu. Jadinya yang garis tuh dibalik atau dijadiin tegak lurus sama aslinya? Kalau dibalik itu harusnya Y-nya diganti dengan X saja ya. Ntar kalau saya ganti ini jadi X. X sama dengan min Y tambah 6. Iya, dibalik itu hanya diganti aja itunya X dengan Y-nya. Alisa. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, sebenarnya Anda punya ini ya, kita punya pilihan partisi yang lain sehingga integralnya itu tidak harus dipecah 2. Jadi partisinya itu partisi melintang seperti ini. Ya, partisinya itu partisi melintang seperti ini. Kita punya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit. Tapi ini tidak masuk di penilaian. Nah, kalau partisinya yang melintang seperti ini, berarti kan lebar partisinya itu adalah delta Y, gitu. Nah, luas elemen partisi ini adalah delta Y dikalikan dengan panjang elemen partisi. Panjangnya adalah ini. Panjang itu kan berarti jarak. Jarak itu yang besar kurang yang kecil. Yang besar tentunya yang lebih kanan, gitu kan. Jadi, panjang partisinya adalah kurva kanan kurang kurva kiri. Kalau tadi partisi tegak, kurva atas kurang kurva bawah. Ini kurva kanan kurang kurva kiri. Gitu. Jadi nanti akan Anda dapat bahwa delta L-nya itu kira-kira adalah kan kali delta Y ya, lebar partisinya. Kemudian kurva kanannya kita bukan gunakan Y sama dengan, bukan yang ini. Tapi ini bukan X ya, ini salah maksudnya. Bukan yang ini, tapi yang kita gunakan adalah X sama dengan. Yang kita gunakan itu adalah ini. Kenapa X sama dengan? Karena posisi kalau kita ingin melihat posisi di sini, itu kan posisi X. Jadi kita butuh X sama dengan apa? Nah, garis ini itu adalah
X sama dengan 6 kurang Y. Ya kan? Jadi X sama dengan 6 kurang Y dikurang X yang kiri. X yang kiri itu yang berkaitan dengan Y sama dengan akar X. Berarti X-nya sama dengan Y kuadrat. Gitu. Nah, inilah si elemen luasnya. Jadi kalau gitu nanti si luasnya, ini kalau mau sekali pengintegralan ya. Jadi luasnya itu adalah integral 6 kurang Y kuadrat dy. Y-nya mulai dari, kita kan mempartisinya mulai dari yang bawah ya. Partisinya kan melintang nih. Jadi mulai bawah itu berarti Y sama dengan 0. Sampai dengan Y yang posisi di sini. Nah, ini kalau Anda hitung Y-nya adalah 2 gitu. Jadi dari 0 sampai 2. Gitu. Oke, jangan lupa diisi ya presensinya. Kalau tidak ada, oh ya satu lagi, karena kita kena libur, jadi semester ini ada 4 hari libur, yaitu 3 kali di hari Jumat dan 1 kali di hari Kamis. Dan kita kena gitu ya, kita kan kuliahnya Senin, Kamis, tutorial Jumat. Maka pekan ini kan seharusnya tidak ada tutorial. Jadi Jumat itu Anda harusnya kan tidak ada pertemuan. Tapi karena kita kena cukup banyak libur dan KBF kan kita biasanya nggak kuliah gitu ya. Ya, KBF-nya nanti diambil 1 jam di hari Senin, karena itu jadwal yang sama dengan SITH. Maka hari Jumat ini saya gunakan untuk kuliah ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu. Ya. Yang nomor 10 itu jawabannya 22/3 bukan, Bu? Iya, benar, 22/3. Oh, oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti silakan ya dihitung dengan ini, hasilnya mesti sama. Ibu. Ya. Kalau di PR gitu boleh pakai yang diputar aja ke dibalik. Boleh. Asal dijelaskan ya. Jadi asistennya paham Anda melihatnya seperti apa gitu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah? Oke, kalau sudah saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu.